Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Muhammad Rafli Rabbani akan menjelaskan mengenai tema bagaimana calon pemimpin bisa berbisnis dan juga berbudaya etika. Ya, sebagai calon pemimpin bisnis, saya meyakini bahwa etika adalah fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Nah, jadi tanpa etika, bisnis hanya mengejar keberhasilan dan keberlanjutan saja. Jadi hanya mengejar keuntungan dalam jangka pendek. Tetapi juga harus mempertimbangkan etika. Kenapa? Bisnis dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas dan reputasi yang bertahan lama. Budaya etika yang kuat akan menjadi pembeda organisasi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Praktik terbaik yang akan saya bawa untuk membangun budaya etis dalam organisasi meliputi yang pertama, transparansi. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, itu kita harus jujur dan membuka semuanya kepada publik. Dan yang selanjutnya adalah kita harus saya akan bertindak akuntabilitas, yaitu terhadap hasil kerja dan tanggung jawab. Setelah itu adalah keadilan dalam memperlakukan seluruh pihak tanpa diskriminasi. Dan juga kita harus juga berempati dalam menempatkan manusia sebagai pusat bisnis. Serta keteladanan di mana pemimpin harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai etis. Nah, visi saya adalah tentang organisasi etis adalah membangun perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berfokus pada integritas, keberlanjutan, dan juga kepedulian sosial. Organisasi etis adalah organisasi yang menjadikan kepercayaan sebagai aset utama. Kata salah satu pakar bisnis, bahwasannya lebih baik kehilangan perusahaan daripada kehilangan reputasi. Berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat juga penting, serta menciptakan budaya yang sehat dan adil bagi seluruh karyawan. Nilai-nilai etika yang akan menjadi landasan kepemimpinan saya adalah yang pertama itu adalah integritas, punya prinsip, ya. Jadi tidak mudah tergoyah oleh nafsu atau keinginan pribadi, keinginan personal saja. Jujur dan juga konsisten dalam setiap tindakan, dan juga memikirkan keberlanjutan, yaitu berorientasi pada dampak jangka panjang. Tidak hanya memikirkan jangka pendek, kita harus memikirkan jangka panjang juga. Dan selanjutnya kita harus memiliki kepedulian, memperhatikan kesejahteraan karyawan dan juga stakeholder. Kolaborasi juga hal penting, membangun kerjasama yang saling menghargai, dan juga inovasi yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya sekadar inovasi namun tidak punya hasil yang cukup adil bagi karyawan dan juga stakeholder yang lainnya. Dalam memimpin organisasi melalui nilai-nilai etika, perusahaan saya jika kami memilikinya, saya akan menerapkan prinsip walk the talk dengan menjadikan teladan atau role model, membangun sistem penghargaan dan juga sanksi yang adil, membuka komunikasi dua arah agar aspirasi karyawan tersalurkan, dan juga serta menyelenggarakan pendidikan etika berkelanjutan agar budaya etis tidak hanya sekadar slogan, tapi juga menjadi bagian dari identitas organisasi atau perusahaan. Ya. Terima kasih. Begitulah pemaparan saya pribadi ketika saya dan perusahaan kami, jika kami mendirikan suatu perusahaan atau organisasi.